Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kontroversi alat komunikasi debat cawapres. Wow, ini gimana begitu kan ya? Banyak orang yang menanyakan itu begitu. Tapi saya rasa ini dibongkar habis-habisan oleh Dokter Tifa begitu kan terkait dengan apa yang kemudian ya kontroversi alat ya komunikasi yang dilakukan oleh Gibran di situ begitu. Banyak sekali yang mengatakan bahwa ini gimana coba bayangkan ya, apakah ini benar atau tidak begitu kan ya. Saya kira ada perdebatan-perdebatan di situ begitu. Ini salah satunya. Bukan hanya saya ya, Mas KRMT atau Rui Suryo dan Bang Refli Harun ya mempertanyakan keganjilan ya alat-alat komunikasi yang terpasang pada Samsul. Iya, tapi LU dari TP03 juga punya mata dan telinga. Jeli dan sekarang sudah dimuat di koran Tempo ya, makanya Samsul pinter mendadak dalam semalam. Ini komentar-komentar dari netizen loh, banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan. Tapi saya menganggap bahwa apa yang kemudian terjadi selama ini begitu kan ya, katanya membongkar terkait dengan alat komunikasi begitu, kontroversi menjadi alat komunikasi. Kata Roy Suryo ya silahkan katanya begitu ini. Silahkan ya baca kesaksian Lisa Elvina ya, salah satu LO atau Liaison Officer TPN nomor 3 Ganjar Mahfud ya berada di lokasi acara tersebut ya, beberapa keanehan di debat cawapres kemarin, mulai dari suara cewek, alat berbeda dan sebagainya ya. Tukang LU ini lo bukan tukang fitnah lo, ambiar katanya begitu, kata komentar-komentar netizen. Lah lantas bagaimana, karena ini banyak muncul spekulasi begitu kan yang kemudian mengatakan wah ini gimana, apakah ini ada yang salah atau apa begitu kan ya. Kita lihat saja di situ banyak sekali pro dan kontra, tetapi saya menganggap begini. Apakah kontroversi ini yang kemudian apakah benar-benar nyata begitu kan ya? Apakah ini kan sudah masuk sebelumnya, apakah tidak dicek begitu kan? Apakah dengan cara-cara ini terus begitu kan ya yang mau kita lakukan begitu? Jadi debat dari dulu sudah 2019 katanya pakai ini dan pakai itu dan sebagainya. Lantas bagaimana dengan KPK ini? Bahkan ya Samsul pinter mendadak setelah dipasang alat bantu ya untuk mengisi otaknya dan bisa bergaya seperti orang pinter dan petantang petenteng begitu ya, makalah mengalahkan Profesor dan Caimin walaupun sekolah dia hanya sederajat dengan SMK. Ini komentar netizen begitu kan. Ternyata kalau kita simpulkan begitu kan ya dengan realitas dampak positif begitu kan ya dari liputan 6 yang kemudian menjadi favorit debat capres cawapres di situ, ternyata Prabowo Gibran ini cukup kecil di situ begitu kan. Kalau nggak salah berapa 7% apa 2% begitu. Yang semuanya itu adalah mengalami dampak negatif. Dalam artian di masyarakat itu bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo Gibran ternyata tidak membuahkan hasil positif di situ. Dengan adanya muncul narasi-narasi seperti ini malah tambah buruk mereka begitu kan ya. Malah tambah buruk karena apa? Karena kenyataannya sudah dipertontonkan. Karena sekarang itu masyarakat lebih cerdas begitu. Mana yang kemudian memframing sana sini, memframing situ dan sebagainya begitu. Dan pada akhirnya muncullah satu titik bahwa ya ini kan punya dampak negatif yang sangat luar biasa. Anies Baswedan positifnya luar biasa di situ begitu. Artinya kalau kita melihat dengan hal-hal seperti ini begitu, dampak positifnya sangat kecil sekali kepada Gibran di situ begitu ya. Bahkan gue bingung, udah sama lu Bu ya, gelar doktor tapi kelakuannya kayak ini. Kalau saya mempertanyakan gerakan mata moderator perempuan saat akan buka amplop yang berbeda arah pandang, kalau debat cawapres ada sorotan kamera di atas moderator ya, katanya begitu. Ini muncul spekulasi seperti itu begitu. Tapi pada intinya adalah saya kira ada perdebatan-perdebatan itu begitu kan yang kemudian mengatakan, wah ini ada apa? Kalau memang benar-benar murni katanya begitu ya, tanpa teks, tanpa oret-oretan ya, tanpa podium di situ, berdirilah di situ begitu, katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini dampak dari dari negatifnya begitu kan, masyarakat malah lebih condong kepada Prabowo Gibran di situ begitu, lebih banyak di situ. Bahkan dampak positifnya berapa? Hanya kalau nggak salah berapa persen begitu kan ya.
Bahkan ini ya, liaison officer tim pemenangan nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, ya Lisa Elvina menyaksikan ya berulang-ulang video rekaman debat calon wakil presiden. Ia penasaran dengan sejumlah kejanggalan debat calon wakil presiden yang ramai beredar di media sosial ya. Sudah jelas mereka begitu. Bahkan salah satunya Lisa melanjutkan mereka juga menemukan kejanggalan pada alat komunikasi yang digunakan oleh Gibran, khususnya kotak in-air monitor yang berada di balik baju bagian belakang ya. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu yang menyebutkan sebelum debat calon wakil presiden dimulai, pihak stasiun TV sebagai penyelenggara live debat ya tersebut meminta ketiga calon wakil presiden menggunakan 3 alat bantu komunikasi, yaitu ya mikrofon, handheld ya, clip on dan headset. Begitu alat komunikasi itu dilengkapi dengan air monitor. Bahkan ya dalam sisi itu begitu kan mengatakan menurutnya begitu monitor Gibran yang kami lihat cukup berbeda dengan ukuran dan bentuknya. Bahkan menurut dia kotak in-air monitor yang dipakai Gibran terlihat bentuk persegi dan ukuran lebih besar dibandingkan ukuran pada umumnya. Yang apakah yang dipakai Mahfud MD dan Muhaimin, calon wakil presiden dari Anies Rashid Baswedan ya. Kami menduga in-ear monitor itu bisa digunakan sebagai air fader ya, pengumpulan suara ke telinga. Itu sudah jelas begitu kan ya. Dibongkar habis-habisan di situ begitu. Apakah benar apa yang kemudian dilakukan itu begitu? Ya hanya Gibran yang tahu, ya hanya KPU yang tahu, bisa saja KPU kecolongan di situ begitu kan. Dalam artian apa yang kemudian dibongkar habis-habisan sana sini biar bagi Gibran mungkin ada keteledoran atau apa begitu. Tapi yang jelas ini ada suara-suara yang aneh katanya di situ begitu. Tapi dengan adanya dengan adanya ungkapan-ungkapan dari Tempo ini kan bisa saja ini dia diperjelas di situ begitu. Bahkan ini pada sesi tanggapan kedua setelah Gibran untuk merespon tanggapan balik dari Mahfud MD ya. Sudah jelas mereka. Bahkan ini Lisa mendengarkan berulang-ulang begitu kan rekaman suara pernyataan Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden dari Prabowo Subianto saat berdebat dengan Mahfud. Saat itu Gibran menjawab pertanyaan Mahfud mengenai rasio pajak dengan cara menaikkan pajak. Pada sisi tanggapan kedua, setelah waktu Gibran untuk merespon tanggapan balik Mahfud akan berakhir ya, terdengar suara perempuan yang menyatakan sudah ya. Dan Lisa sangat yakin suara perempuan itu bukan berasal dari moderator atau debat. Liviana Carliser Latif ya, produsen berita Kompas TV. Bahkan ya itu salah satu kejanggalan yang kami temukan, kata Lisa kepada Tempo Ahad 24 Desember 2023. Suara perempuan itu dapat didengar pada menit ya 02 ya 22:17 rekaman video cawapres di akun YouTube pemilik KPU ya. Apakah seperti itu begitu kan? Mana yang kemudian bisa mengontrol suara begitu kan ya? Ini kan sudah jelas-jelas kelihatan di situ yang dilingkari begitu kan ya. Orang akan menduga bahwa sampai hari ini walaupun toh pada hakikatnya tidak digunakan, tidak menggunakan itu, tapi pada kenyataannya dari bentuk segi 4 itu apa katanya begitu. Inilah yang dibongkar habis-habisan hari ini. Apakah suara-suara dari moderator, apakah suara dari luar begitu kan? Kita tunggu saja karena pada kenyataan hari ini kita lihat saja apapun yang terjadi begitu kan ya. Ketika melihat Gibran ini begitu kan, tetap kata Rocky Gerung masih berpandangan bahwa orang itu tidak hanya dilihat dari suara-suara atau bisikan-bisikan orang lain, tapi dilihat bagaimana ya seseorang itu kan muncul pemikiran-pemikiran dari pemikiran pribadi mereka, bukan dari orang, bukan dari bisik-bisik orang dan sebagainya. Ini dibongkar loh habis-habisan begitu kan ya. Dengan asumsi inilah yang kemudian Roy Suryo dilaporkan ya. Bahkan Roy Suryo akan menuntut balik mungkin begitu, akan mengkaji ulang, akan mengkaji secara hukum bahwa yang dianggap fitnah begitu oleh KPU katanya begitu. Jadi saya kira begini, budaya bangsa kita itu kenapa dari dalam demokrasi saling lapor sana sini begitu kan. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Pada kenyataannya tidak perlulah untuk seperti itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.